Selamat pagi teman podcast Bincang-Bincang. Bertemu kembali dengan saya Diza selaku moderator di podcast Bincang-Bincang hari ini. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semangat ya untuk terus ngikutin pembahasan di podcast Bincang-Bincang ini. Oke, kita langsung aja nih. Hari ini kita kembali kedatangan dua narasumber yang keren-keren nih teman-teman. Mas Rudi dan Mas Singgi. Selamat pagi Mas Rudi. Pagi, Mbak. Selamat pagi Mas Singgi. Selamat pagi, Mbak Tiza. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai substansi terkait dengan core value berakhlak dan implementasinya di tempat kerja. Nah, pada tanggal 27 Juli 2021 silam, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value ASN yaitu berakhlak, yaitu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Nah, core value berakhlak ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja. Nah, menurut para narasumber nih, selaku ASN atau bisa saya sebut selaku pelayan publik nih, apa sih sebenarnya core value berakhlak itu bagi pelayan publik? Silahkan bisa dimulai dari Mas Rudi terlebih dahulu ya, lalu kemudian dilanjutkan oleh Mas Singgi. Silakan Mas. Oke, siap, Mbak. Core value ASN. Seperti yang Mbak bisa sampaikan tadi ya, bahwa core value ASN berakhlak itu adalah program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang merupakan nilai dari standar baru, standar minimal perilaku atau sikap yang harus dimiliki seorang ASN untuk mewujudkan sistem pelayanan pemerintahan yang bisa memuaskan masyarakat. Di antaranya seperti berorientasi pelayanan. Seorang ASN harus memiliki sikap tersebut. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya tugas pokok ASN adalah untuk melayani publik. Jadi, ya harus sama, sopan, namun juga harus cekatan dan solutif. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, seorang ASN juga harus accountable dan memiliki kompetensi yang terus ditingkatkan, sehingga mampu untuk diandalkan menjawab segala tantangan pekerjaan yang akan dihadapinya nanti. Terakhir, mereka juga harus bisa membangun kerjasama yang harmonis, baik internal maupun lembaga eksternal, guna menciptakan pelayanan yang cepat dan efisien. Begitu, Mbak Diza. Baik, terima kasih Mas Rudi. Silakan dilanjutkan oleh Mas Singgi. Oke, terima kasih Mbak Diza. Saya setuju dengan apa yang dikatakan sama Mas Rudi. Kurang lebihnya sama dengan Mas Rudi. Selain itu, core value berakhlak menurut saya merupakan suatu fondasi baru bagi seluruh ASN di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam core value berakhlak diharapkan bisa mempercepat transformasi ASN, menciptakan birokrasi yang loyal dan adaptif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama. Selain itu juga untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu unit kerja dibutuhkan penerapan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak seperti kolaboratif. Kita sebagai sesama pegawai hendaknya dalam suatu permasalahan tertentu bisa untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikannya supaya lebih efektif dan efisien juga, sehingga kita bisa bekerja secara optimal. Ya, gitu Mbak. Oke, baik nih. Bisa kita garis bawahi ya teman-teman, kalau core value ASN adalah berakhlak dan merupakan suatu kewajiban bagi ASN untuk memiliki dan mengamalkan core value tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Oke, kita lanjut ya. Lalu nih, menurut para narasumber, apa saja sih dampak yang bisa terjadi akibat dari para ASN yang tidak menerapkan atau mengimplementasikan core value berakhlak di lingkungan kerja? Silakan Mas Rudi terlebih dahulu. Oke, dampak tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak diantaranya akan terus tergerusnya kualitas sistem pelayanan di negeri ini. Orang mau mengurus perizinan jadi lama misalnya. Jadi, orang malas untuk mengurusnya. Akibatnya,
banyak orang tidak mau mengurus perizinan, baik itu izin usaha atau yang lainnya. Jadi kita kehilangan pajak yang harusnya mereka bayarkan dari perizinan usaha tersebut. Dampaknya jelas, di sini akan mengurangi nilai pendapatan negara, yang akhirnya pembangunan di negeri ini juga akan terganggu, dan negara kita tidak mampu bersaing dengan negara lainnya. Seperti itu, Mbak Disa. Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi. Selanjutnya, silakan Mas Singgi untuk pendapatnya. Oke, kalau menurut saya dampak yang bisa terjadi itu sangat banyak ya. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Mas Rudi tadi. Selain itu nih, yang sedang hits di Indonesia, misalnya yang kecil adalah korupsi waktu. Karena kita tidak menerapkan core value accountable. Kita selaku ASN malas-malasan nih datang ke kantor, dan ketika ada pekerjaan yang seharusnya bisa kita selesaikan di hari itu, malah kita tunda. Selain itu, dampaknya juga sampai kasus korupsi yang merugikan negara dengan nilai yang fantastis karena tidak menerapkan core value loyal, yaitu taat pada peraturan. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Singgi. Nah, teman-teman, tadi kan sudah disebutkan nih dampak-dampak dari kurangnya implementasi core value berakhlak bagi ASN selaku pelayan publik nih. Nah, salah satu di antaranya adalah korupsi. Seperti yang dibahas oleh Mas Singgi nih, tidak dapat kita pungkiri ya, di negara tercinta kita ini, Indonesia, kasus korupsi di sektor pemerintahan itu masih cukup banyak, sehingga menimbulkan trust issue nih dalam masyarakat kepada pemerintah maupun para ASN. Mulai dari sektor lingkup pemerintahan yang kecil seperti desa, kemudian pemerintahan tingkat 2, tingkat 1, bahkan tingkat nasional, contohnya misalnya di kementerian, praktik korupsi ini masih ngetren nih. Nah, salah satu contohnya adalah seperti kasus praktik korupsi izin ekspor minyak sawit yang berdampak langsung pada ketidakstabilan stok dan juga harga minyak goreng di Indonesia. Nah, bagaimana nih menurut pendapat para narasumber mengenai kasus tersebut? Oke, kita mulai dari Mas Rudi ya. Silahkan Mas Rudi. Jadi kasus korupsi minyak sawit itu terjadi karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan wewenang kekuasaannya untuk menerbitkan izin ekspor, yang mana seharusnya izin ekspor itu tidak bisa keluar jika sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi beberapa syarat ekspor terlebih dahulu, yaitu jika suatu perusahaan hendak melakukan kegiatan ekspor CPO atau crude palm oil, sebuah perusahaan harusnya mendistribusikan CPO di dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau DPO. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan distribusi CPO ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO. Ya, minimal 20% dari total produksi per tahun yang harus didistribusikan ke dalam negeri. Maka seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan izin ekspor untuk CPO. Sehingga muncul dugaan adanya permufakatan antara permohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor tersebut. Nah, kasus suap atau korupsi seperti ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena oknum-oknum tersebut tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum dalam core value ASN berakhlak yang kita bahas tadi, Mbak. Oh, begitu ya, Mas Rudi ya. Oke, terima kasih Mas Rudi atas pendapatnya ya. Selanjutnya, Mas Singgi, silahkan menyampaikan pendapatnya nih mengenai kasus korupsi ini. Silakan, Mas. Oke, melanjutkan dari Mas Rudi tadi ya, Mbak. Dalam kasus ekspor ini kan sudah ada undang-undangnya, yaitu pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 Junto nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau DMO dan harga penjualan di dalam negeri atau DPO. Jika oknum-oknum tersebut menaati peraturan yang berlaku seperti yang saya sebutkan, maka seharusnya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat tidak terjadi. Jika kita kaitkan dengan core value berakhlak yang seharusnya dimiliki oleh ASN, maka
oknum dari pemerintah tersebut sudah tidak bisa menerapkan nilai loyal, yaitu taat pada peraturan yang berlaku. Ya, begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Singgi. Oke, baik. Terima kasih kepada para narasumber nih yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya ya. Jadi nih teman-teman, dapat kita pelajari alurnya bahwa menurut narasumber, perilaku korupsi merupakan salah satu wujud nyata dari kurangnya implementasi core value berakhlak kepada seorang ASN. Lalu, solusinya apa nih ya? Kira-kira yang bisa diberikan oleh para narasumber ini supaya kasus korupsi oleh ASN di negeri kita bisa menghilang nih Mas. Silakan Mas Rudi. Oke. Langkah-langkah untuk menghilangkan atau minimal mengurangi hal-hal perilaku korup dan suap seperti tadi, menurut saya harus dimulai dari membentuk sikap mental seorang ASN itu terlebih dahulu. Sebenarnya, pendidikan pembentukan karakter itu sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal mereka masuk menjadi CASN. Akan tetapi, pembinaan mental untuk membentuk seorang ASN yang bertanggung jawab dan berintegritas itu harus terus dilakukan diklat secara periodik atau terus-menerus untuk reminder kita-kita semua ini agar sikap kita sebagai ASN yang loyal kepada pemerintah, Pancasila, serta UUD 1945 dapat terus terpupuk dan terpelihara. Jadi, di setiap diklat juga harus digaungkan tentang core value berakhlak juga, supaya kita sebagai ASN terbentuk pola pikir atau pandangan terhadap implementasi berakhlak itu sendiri, sehingga core value ASN berakhlak dapat kita jadikan tameng untuk perilaku-perilaku korup. Seperti itu Mbak Diza. Oke, terima kasih Mas Rudi atas solusi yang udah disampaikan. Kalau menurut Mas Singgi sendiri nih, kira-kira solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah kita seperti apa ya Mas? Supaya mampu menangani dan mengurangi kasus korupsi itu sendiri. Silakan Mas Singgi. Solusi yang bisa saya sampaikan di sini, salah satunya adalah perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum tentang kasus korupsi itu sendiri, Mbak. Sebenarnya sistem kita sudah cukup baik, ada lembaga anti korupsi seperti KPK, hanya saja menurut saya alurnya agak rumit, berarti terkesan nama penanganannya dan jeratan hukumnya pun relatif ringan apabila kita bandingkan dengan dampak kerugian yang dihasilkan. Selain itu, kita juga perlu nih informasi dari masyarakat. Kan kasus korupsi juga munculnya di sekitaran masyarakat ya. Jadi setidaknya masyarakat kita diberikan fasilitas untuk bisa melaporkan dugaan-dugaan korupsi di sekitarnya, dan tidak lupa kita juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi, dan apabila masyarakat menemukan dugaan tersebut, kemana masyarakat harusnya melapor, sehingga masyarakat pun juga memiliki peran aktif dalam memberantas kasus korupsi di negeri ini, Mbak. Seperti itu ya, Mbak. Oke, terima kasih Mas Singgi, dan terima kasih ini kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan solusi tentang kasus korupsi ini ya. Semoga pemerintah ini mendengar semua ide-ide yang diberikan oleh Mas Rudi maupun Mas Singgi ya, untuk Indonesia yang lebih baik lagi tentunya ya teman-teman. Oke nih teman podcast Bincang-Bincang, seru banget ya pembahasan kita kali ini dengan kedua narasumber kita ini, Mas Rudi dan Mas Singgi, mengenai substansi core values berakhlak bagi ASN. Jadi nih teman-teman, kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah dengan diterapkannya core values berakhlak pada ASN, diharapkan dapat menghindari para ASN dari hal-hal yang menyimpang dengan tujuan adanya ASN itu sendiri, yaitu sebagai pelayan publik. Nah, serta meningkatkan kinerja para ASN dalam memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Nah, begitu ya teman-teman. Baik nih, kita akhiri ya podcast Bincang-Bincang kali ini. Terima kasih kepada para narasumber atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya, tentunya dengan topik seputar ASN ya. Nah, terima kasih Mas Rudi. Terima kasih Mas Singgi. Sama-sama. Sampai jumpa teman podcast Bincang-Bincang.